Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial ya, bangunan rumah tinggal tipe 36 sederhana yang dibuat menggunakan program ArchiCAD versi 15 ya. Dan tutorial ini mungkin uh, tidak secara full di dalam satu sesi ya, karena prosesnya cukup panjang, tapi kami akan coba sajikan tahapan demi tahapan supaya bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Baik, jadi langkah yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai sebuah permodelan dengan program ArchiCAD ini, kita perlu membuat terlebih dahulu denah bangunan. Nah, dan itu tentu saja bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan program CAD alternatif ya. Nah, dan di sini kami menggunakan program LeetCAD ya, program LeetCAD yang bisa di-download secara cuma-cuma di internet ya. Silakan dicari saja, namanya LeetCAD ya. Nah, oke, di sini ada sebuah bangunan rumah tipe 36. Jadi kita akan buat rumah ini ke dalam ArchiCAD ya. Oke. Langsung saja di sini saya akan new model ya. Nah, jadi kita hasil akhirnya seperti ini. Kita klik new model, new template. Baik. Nah, di sini kita dihadapkan sebuah layar kosong ya, dimana kita mulai dari lantai ground floor atau lantai dasar ya, selevel dengan muka tanah. Di sini sudah ada keterangan wall, jadi kita akan memulai dengan penggambaran wall ya, dengan tebal tentu saja kita sesuaikan dengan pasangan dinding yang akan kita buat. Misalnya di sini 150. Dengan ketinggian di sini saya rekomendasikan atau sarankan kepada teman-teman untuk membuat dinding yang lebih tinggi, misalnya di sini 5000 ya. Oke, ini tahap awal ya. Jadi ini random ya. Jadi bagi sebagian mungkin ada yang memulai dengan sebuah grid ya, tapi bagi pemula yang masih baru mengenal ArchiCAD ya, dan ini adalah pilot project ataupun mungkin pengenalan pertama, mungkin kita langsung ke tahapan ini saja ya. Nah, di sini ada penggambaran dinding. Jadi mau dibuat rata bawah penggambarannya, atau rata tengah, atau rata atas. Nah, ini tergantung dari arah kita menggambar, begitu ya. Oke, akan saya contohkan langsung saja. Nah, ini kita akan membuat bangunan ini ya. Nah, kita akan membuat dinding sisi depan ya. Dinding sisi depan ini berarti kita punya lebar 3 meter tapi dari as dinding ya. 3 meter tapi dari as dinding. Berarti kalau tepi-tepi berarti kita punya 6,15 atau 6150. Oke, kita buat saja dinding itu sebagai tahapan awal. Dan yang saya pilih adalah yang paling kiri, dimana kita buat rata bawah ya. Kita buat rata bawah, klik di sembarang tempat, lalu kita arahkan ke kanan ya. Nah, kita klik 6150, tekan enter. Baik. Nah, seperti ini ya. Oke, next kita lihat lagi. Kita akan mulai membuat ke atas ya, dinding atas. Ini adalah tapi di sini perhatikan ya, di sini dari as dinding gitu ya, jadi tengah ya. 3000, 175, 3000. Berarti jika kita ambil tepi-tepi, berarti kita harus tambahkan 0,75 ya. 0,75. Nah,
atau kita total langsung sampai atas, itu bisa ya. Nah kalau tidak kita akan ambil dari 3 meter saja ya. Contoh seperti ini, saya akan rubah, saya akan klik dulu wallnya dan mulai dari as ya. Kita akan arahkan ke dinding ini ya, seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini jika ada di pinggir dia akan merubah, ikonnya akan berubah ya, seperti itu. Nah ini berarti kita harus nyamber dari pinggir. Oke, nah karena kita tadi menggambarnya 6150 ya, berarti kita juga lanjut dari tepi saja, berarti tetap dari sini ya. Ambil apa yang menuju panah seperti ini, klik dan kita arahkan ke atas. Kita klik 3075 ya, karena 150 dibagi 2. Nah dia langsung otomatis menyambung seperti ini ya. Baik. Kemudian selanjutnya di sini adalah 175. Kita tidak usah tambahkan 175. Kita harus gunakan satuan mili ya. Berarti 1750. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Ya, di sini adalah 3075. 3075. Oke, baik. Nah, seperti itu. Dan satu lagi yang membuat kelebihan dari program Archicad, yaitu kita langsung bisa melihat 3D-nya. Tuh dia. Jadi di sini sangat membantu sekali, dengan sangat mudah ya. Sehingga kita tinggal mengedit secara 2D saja, 3D-nya sudah jadi. Oke, next kita akan tambahkan. Nah, di sini ada dinding ya. Di sini ada dinding dan kebetulan ukurannya juga 3 meter ya. Kita tidak perlu mengatur dimension lagi. Kita tambahkan di sini wall dan kita mulai dari yang rata bawah. Ya, arahkan sudut ya sampai tanda ikonnya berubah, klik. Lalu arahkan ke kiri. Kita isi di situ 3075. Oke, nah di sini sudah jadi ya, dan di sini kita juga tambahkan di sini 3000, tapi kita harus perhatikan bahwa 3000 ini untuk dinding yang sisi kanan. Untuk dinding sisi kiri ini tidak 3000. Jadi kita harus lakukan pengukuran dimension elegant ya, kita ambil dari as. Nah, di sini belum aktifkan snapnya, lalu kita pilih di sini object snap, midpoint dan endpoint. Oke, dimension elegant. Nah, seperti ini. Di sini ya. Oke, rupanya di sini adalah 2750 dari as begitu ya. Oke, lanjut. Kita akan ambil dari sini. Klik 2750, enter. Nah, itu dia. Oke, next berarti tinggal pinggir sisanya. Nah, ini kita akan lebih mudah lagi, tapi kita akan rubah dia menjadi rata atas ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, oke. Kita akan hubungkan saja dengan wall, tapi rubah arah peletakan garisnya dari menjadi rata bawah lagi ya. Oke. Ya, nah seperti ini. Tinggal kita setting di sini supaya dia rata. Oke, kita bisa lihat langsung 3D-nya. Ya, nah ini adalah dinding perimeter bangunan tipe 36. Baik. Oke. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan memastikan bahwa denah yang
kita sudah buat ini sesuai dengan gambar denah yang kita miliki ya. Jadi supaya aktual yang kita gambarkan di dalam model ArchiCAD itu seperti gambar yang kita desain, kita rencanakan. Mengapa demikian? Karena di salah satu keunggulan program ArchiCAD ya, kita bisa mengeluarkan volume material. Nah, itu akan sangat membantu sekali dalam pembuatan rencana anggaran biaya sebuah bangunan. Oleh karena itu, ukuran yang harus kita input itu sesuai dengan desain. Jadi tidak hanya tampilan 3D-nya saja ya. Oke, next. Kita akan gunakan fungsi dimension di sini. Ya, kita akan ukur. Kita bisa ambil dari pinggir ke pinggir. Ya. Klik kanan, klik OK. Ya, 6150. Kemudian kita lanjut. Oke. Klik kanan, klik OK. Ya, sampai di berubah ikonnya seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan punya berapa total panjang ya. 7,9. Baik, kita akan pastikan dengan pengukuran di gambar CAD. Oke, nah ini snapnya harus kita aktifkan kembali. Oke, mungkin ada teman-teman yang penasaran juga dengan program CAD ini, dan program CAD ini saat ini bisa di-download langsung ya dari website resminya ya. Dan kan tetapi untuk yang special case program itu memiliki keterbatasan ya, keterbatasan seperti itu. Akan tetapi jika teman-teman ingin mencobanya ya, silakan kontak kami ya yang ada di deskripsi. Oke. Nah, ini 7,9, kita cek di sini tadi 7,9 berarti sudah sesuai ya. Selanjutnya kita akan ukur juga di sini ke sini ya, dari dinding sisi luar ke sisi luar. Oke. Di sini adalah 2,75. Oke, sekarang kita akan coba pastikan apakah sama. 2,75. Oke, sip. Berarti inputan kita tadi itu sudah sesuai ya. Jadi kita bisa lanjutkan dengan penggambaran dinding yang lain ya, seperti itu. Baik. Saya gambarkan dinding ini ya. Nilainya dari 175 ke dalam. Oke. Kita akan gunakan dinding dengan acuan garis tengah. Ya. Seperti ini. Oke. Ya. Kenapa saya lebihkan? Karena di sini supaya bisa berpotongan dengan dinding yang ada di atasnya. Kemudian saya tarik. Ya. Nah, kemudian ini tinggal saya rapikan. Ya. Nah, oke. Dimensionnya bisa kita hapus ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada dinding. Oke, kita tambahkan. Ya, atau kita langsung ketik 3075. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dinding tapi dengan acuan garis bawah.
seperti ini. Ya, nah oke. Kita lihat 3D-nya. Nah, sudah terlihat ya. Baik, sekarang kita akan tambahkan kamar mandi, dinding kamar mandi. Nah, ini kita harus tahu dimensionnya berapa. Kita akan ukur elegant 1,75. Oke. Ya. Maka saya akan gunakan cara lain ya. Seperti ini, klik kanan, move, drag copy. Klik, lalu arahkan ke kiri dan ketik 1750. Ya. Nah, sudah jadi. Jadi beginilah DNA bangunan inti dari tipe 36 ya, yang sudah kita buat. Nah, sekarang sudah terlihat seperti ini tampilannya. Oke. Ya. Di sini kita sudah memiliki 2 ruangan tidur, 1 kamar mandi dan 1 ruangan tengah di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan aksesoris lain ya, termasuk juga jendela, pintu, dan tentu saja aksesoris yang ada di toilet. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.